teman-teman, kembali lagi dengan Bang Ramos Nenggo. Kali ini Bang Ramos datang main ke salah satu, boleh dibilang father of YouTube-nya Indonesia ya lah. Sangat legend, siapa lagi kalau bukan Edozel. Sebelumnya aku mau thank you banget buat Bro Edo yang sudah menyediakan waktu dan mau ngobrol-ngobrol dengan kita, dan langsung juga ngobrolnya di tempatnya Bang Edo. Udah gitu bukan cuma ngobrol, pagi-pagi dikasih sarapan gratis. Apalagi kalau sarapannya langsung dari pemiliknya. Dan tuh teman-teman bisa lihat di belakang Nyapi. Betul. Dan tadi udah sempat ngobrol sedikit dengan Bro Edo tentang Nyapi, bahan-bahannya apa aja, dan boleh dibilang amazing banget. Kenapa? Karena kayak tadi Bro Edo bilang bahwa singkongnya ini biasanya kan singkong ya, namanya singkong dia singkong ya. Iya. Tetapi prosesnya ini yang membedakan, di mana singkongnya ini direndam ya. Iya. Direndam pakai Air kelapa. Pakai air kelapa. Nanti cobain deh, beda deh pokoknya. Beda ya. Kita coba apakah lidah-lidah mantan finalis MasterChef ini bisa. Dan pakai air kelapa. Udah gitu daging sapinya biasanya orang nih kalau mau nge-cheat supaya dagingnya itu bisa juicy, walaupun bukan daging impor, caranya di slice. Tipis. Itulah ada salah satu trik membuat si daging sapi kelihatan rasanya enak, empuk, tapi sebenarnya daging lokal. Caranya adalah di slice tipis-tipis. Gitu. Makanya tadi aku ngomong ke Edo, ini orang mau bisnis apa, mau bisnis cuan apa sekedar bisnis? Karena ini teman-teman dagingnya import US. Iya, betul. Udah importnya US, di slice lagi. Jadi benar-benar gokil. Tapi nanti kita akan review, kita akan coba. Kalau boleh tahu, Edo pertama kali berpikir untuk saya nih mau coba buat bisnis Nyapi ini, dari mana ide awalnya? Ide awalnya sebenarnya dari warteg gratis. Jadi pada saat I know. Yes. kan kita ada bisnis pasti rugi itu warteg gratis. Sebenarnya kita bagi-bagi makanan. Nah, bulan Februari setelah pandemi ini kan terjadi PHK massal. Betul. Biasanya kita kalau bagi-bagi makanan itu tertib. Lancar, nggak ada yang marah-marah, nggak ada. Nah, Februari akhir itu kita bagi-bagi makanan. Kalau nggak salah ya Februari akhir itu bagi-bagi makanan itu udah mulai rusuh, dorong-dorongan, marah-marah, sampai Serius? mereka nyolong. Jadi mereka nyolong sesuatu yang gratis, which is itu apa ya, memilukan hati kita lah. Maksudnya ini kan gratis, lu ngapain mesti nyolong sih gitu kan. Terus jadi akhirnya masalahnya nggak pernah begitu sebelumnya. Akhirnya saya mengerti bahwa memang teman-teman ini masyarakat udah punya kebutuhan pekerjaan yang sangat tinggi gitu, udah urgent lah gitu. Akhirnya Sampai nyolong ya? Akhirnya bulan Maret berdoa, memang ternyata ada panggilan untuk buka lapangan pekerjaan. Akhirnya meskipun orang-orang bilang, lu gila lu buka Di saat pandemik buka usaha. F&B, orang lain pada tutup, lu buka. Iya, itulah orang bilang saya gila, tapi ya saya memang merasa ini panggilan saya. Ya udah kita buka bulan Juli. Saat masih PSBB kita buka, ya puji Tuhan dalam waktu 3 bulan kita udah 30 cabang. Wow, dalam waktu 3 bulan 30 cabang, luar biasa. Memang kalau Tuhan yang bukain jalan, dan tujuannya positif buat bantu banyak orang, bagi berkat buat banyak orang. Nggak make sense kan? Nah, sebenarnya udah bisnis pada saat pandemi, orang-orang pada bangkrut, pada nggak mau buka, pada takut cabang. buka, pada tutup. Iya. Edo malah maju untuk mencoba membuka lapangan pekerjaan lewat bisnis Nyapi dan bisa 30 cabang. Dan tahun ini mudah-mudahan kita akhir tahun udah 50 cabang sih. Amin, kita doain buat usahanya Bro Edozel ke depannya untuk Nyapinya bisa makin lancar. Amin. Dan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Iya. Nah, daripada kita lama-lama Sambil nyobain. ngobrol, sambil kita nyobain. Takut dingin nanti. Takut dingin. Jadi, wow, nih, ini nih yang bikin gua kemarin tuh sampai gua mau bikin nasi jagung waktu di kompetisi itu. Oh iya. Jagungnya salah pakai, terus akhirnya akhirnya gua buang nasinya yang gua masak, gua ganti yang lain. Kenapa nasi jagung ini Dok? Kalau saya kan asalnya Batman, Batak Manado. Jadi di Manado itu punya satu ciri khas namanya nasi jagung atau nasi milu. Ya. Nah ini dia, milu, bahasa jagung, bahasa Manadonya milu. Oh gitu? Yes. Oh. Jadi milunya dikeringin, terus sama beras digabung dan jualnya jadi murah. Jadi sebenarnya bahasa, mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. Kalau zaman dulu tuh dibilang kalau kita makan
di Manado nasi jagung tuh lebih ke arah orang menengah ke bawah. Oh gitu. Tapi makin hari kan dunia kuliner makin berkembang. Nah, sekarang diburu. Cobain dulu. Betul. Cobain dulu. Beda nasi jagung kita. Makan. Selamat makan. Wangi. Kayak ada pakai butter mentega gitu ya. Yes. Bener nggak sih? Betul. Terus jagungnya juga berasa. Dan nasinya teksturnya nggak kayak liwet banget, tapi masih dapet apa namanya gigitnya tuh masih ada gitu loh, nggak terlalu kenyal banget. Ini resep semua bukan saya. Oh. Kalau saya nggak bisa masak, kalau saya masak mah bubar ini. Jadi kerjasama tiga orang. Yes. Mas Yasir yang pinter bikin sei, bikin makanannya. Sei, masakan timur, daerah timur dong ya? Iya betul. Terus Mas Hendy yang pinter urus franchise, karena kan beliau Sistemnya, pegang ikan, pegang kebab Turki udah 17 tahun. Nah saya yang sosial media dan marketing. Sosial dan mana? Iyalah, ini udah paling jago lah. Emang di bidangnya masing-masing lah kolaborasi. Ini Beda kan singkongnya? beda. Dia manisnya kayak nggak manis pakai gula gitu loh. Jadi manisnya tuh dan wangi kalau teman-teman. Biasanya orang yang nggak suka makan sayur pun jadi makan sayur. Hebat ya. Jadi teman-teman tahu kan alasan kenapa air kelapa sekarang mahal? Diborong kita. Diborong sama Edo. Duh, kok berani banget sih pakai import? Apa karena lu sombong kali ya? Jadi mau pakai import ya? Enggak, kita udah coba. Kita udah coba pakai yang lokal, nggak cocok. Apa namanya dagingnya? Karena kita nyari jusnya kan. Kalau daging lokal kan lebih bagus tuh diolahnya Kamu udah rendang, overcook. Iya. overcook. Nah, Jadi cuinya masih dapat, cuinya tuh nggak cuy yang gimana itu, tapi ya namanya daging import ya, susah lah ya. tapi ini murah bro. Satu paket begini cuma 25.000. Ini 25.000. 25.000 dapat sayur, nasinya nggak hanya just nasi doang, Iya. tapi gurih. Terus singkongnya bukan asal-asalan singkong, dan yang saya suka adalah terlepas bahannya ada beberapa yang dari luar, tapi tetap tradisionalnya tuh masih ada. Iya, sebenarnya tujuannya salah satunya juga Kurang tradisional apa nih? Nasi jagung. memperkenalkan kuliner sei ke milenial, karena biasanya kan yang tahu sei itu orang-orang tua biasanya, ya kan? Orang anak-anak muda dikasih tahu sei apa, barulah mulai nyapi baru oh sei itu gini daging asap gitu. Jadi pengasapannya tuh juga khas. Jadi makanya bau smoky dari si dagingnya tuh masih dapet. Kalau kalian mau ngerasain bau smoky-nya masih dapat, menurut aku ya Dok, yang ini nih. Kalau ini udah kecampur dengan saus, jadi rasa bau ininya tuh hampir gak ada. Tapi prosesnya ini nih yang paling kecium banget. Dan biasanya makanan saya jarang banget orang tahu. Iya betul. Sebenarnya kalau yang aslinya, kalau yang tradisional, rasa asapnya jauh lebih kenyang lagi. Ya karena Kalau prosesnya kalau kita justru karena kita mau campurin ke yang lain-lain, ke topping-topping yang kekinian, kita agak kurangin aroma asapnya supaya nggak berantem. Makanya ada mentai, ada spicy Korea. Kalau nggak terlalu dominan ke satu flavor doang. Betul, Nah, pertanyaan aku yang satu lagi Dok, kira-kira seandainya nih sekarang 30 cabang itu sesuatu cabang yang luar biasa banyak, boleh dibilang. Orang buka 2-3 cabang aja itu udah berat banget. Ini bisa sampai dengan 30 cabang yang akan bertambah terus ke depan. Apakah standar ini akan selalu sama? Karena PR dalam franchise, dalam waralaba adalah menjaga konsistensi. Exactly. Nah, dan itu yang akan selalu jadi kendala di setiap waralaba. Oke. Kalau soal standarisasi, karena ada Baba Raffi, ada Mas Hendy yang memang udah 17 tahun. Yang sangat berpengalaman. Kalau teman-teman cobain makan kebab Turki atau ikan kan semua tuh rasanya sama standarnya. Yes, betul. Tapi tetap susah untuk ngontrol semuanya karena juga ada yang suka bandel kan, mitra. Betul. Porsinya dikurang-kurangin, apalah kayak gitu. Iya. Nah, makanya saya mengandalkan teman-teman semua, follower saya untuk tolong cek nyapi kalau porsinya kurang, kalau apanya kurang langsung lapor ke saya. Jadi saya langsung bisa tindak lanjuti. Jadi buat teman-teman yang udah penggila dengan makanan nyapi, ini good input juga dari Edo. Kalau teman-teman nanti makan di cabang-cabang yang lain terus ada sedikit perbedaan,
boleh diinfokan ya. Langsung DM saya, langsung DM. Ya, karena perbedaan itu belum tentu juga disengaja, bisa juga disengaja. Tapi dengan kalian membantu, itu juga membantu supaya bisnis ini tuh ke setiap tempat tuh rasanya bisa sama. Karena memang bisnis waralaba itu kunci paling susah adalah konsistensi dari rasa. Karena yang dijual waralaba kan bukan produk, tapi sistem menjual produknya itu. Betul. Kalau boleh tahu sekarang, kalau misalnya ada yang mau ambil opportunity ini, itu langsung ke DM aja. DM ke ini @nyapi.id. @nyapi.id, nanti dicantumin di sini ke Instagramnya ya. Sekarang total 30 cabang ini udah di berapa kota? Banyak, Lampung, Batam, Kemarin saya lihat Kalimantan, ada di Surabaya, Surabaya banyak. Jakarta, Semarang, Manado. 25.000 udah mau 4 sehat 5 sempurna. Nasi wangi, gurih, nasi gurih pakai jagung. Sayur nggak sekedar sayur, direndam pakai air kelapa dan prosesnya juga bagus. Nasinya tuh nggak banyak banget. Sayurnya tuh nggak banyak banget. Jadi tadi saya udah coba. Ketiga, dagingnya ini nggak sampai kering banget, tapi smoky asapnya masih dapet dan juicy banget dagingnya. Ya import, tapi walaupun import kalau prosesnya juga salah nggak menjamin, tapi ini enak. Keempat, orang Indonesia apa yang nggak disambelin? Semua sambelnya enak. Mantap dah. Datang ya ke Nyapi, ada banyak. Pokoknya cari nanti Nyapi di kota. Nyapi di mana aja itu ada di Instagramnya ya. Kalau nggak enak jangan datang lagi. Asik, gue suka dia kayak gitu challenge. Tapi beneran enak loh. Thank you banget udah sarapan pagi-pagi. Thank you so much. Ya, thank you, bro.